Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak sayangi. Kelas 2 SD Islam Al-Madinah Semarang. Bertemu lagi dengan Pak Lisin di pelajaran Akidah Akhlak kelas 2 SD Islam Al-Madinah Semarang ya. Kemarin kita sudah belajar akhlak terpuji tentang syukur nikmat. Ada nikmat jasmani, nikmat rohani, ada juga nikmat rezeki atau nikmat harta benda. Nah, itu adalah pelajaran keempat di semester ini. Kemudian kita nanti juga akan meneruskan tentang syukur nikmat. Kemudian kita lanjutkan hidup sederhana dan kita teruskan juga tentang rendah hati. Nah, yang pertama kita teruskan, kemarin kita sudah membahas tentang syukur nikmat, yaitu nikmat jasmani. Apa itu nikmat jasmani? Bagaimana cara mensyukurinya? Sudah kita pelajari kemarin. Nah, untuk sekarang kita akan belajar nikmat rohani. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, nikmat rohani itu apa? Nikmat rohani adalah nikmat yang tidak dapat dilihat oleh mata, tapi dapat kita rasakan adanya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya nikmat iman dan Islam. Nikmat yang paling besar, yang paling nikmat sekali yang dirasakan oleh kita semua adalah kita diberi nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Kemudian ada juga nikmat memiliki akal dan kepintaran. Itu merupakan nikmat rohani. Ada yang memiliki akal tapi tidak dapat berpikir. Ada yang tidak diberi akal. Contohnya hewan hanya diberi ada otaknya tapi tidak bisa berpikir, tidak ada akalnya. Tumbuhan tidak diberi otak, tidak diberi akal. Nah, kita sebagai manusia diberikan komplit nikmat iman dan Islam, nikmat akal dan kepintaran, nikmat perasaan bahagia. Kita kumpul keluarga, kumpul teman-teman, merasa senang, merasa bahagia, itu juga termasuk nikmat rohani. Kemudian nikmat semangat untuk menjadi lebih baik lagi. Kita menjadi semangat itu juga termasuk nikmat, karena tidak jarang kita untuk melakukan kebaikan, untuk menjadi lebih baik itu merasa malas-malasan. Jadi kita harus selalu semangat untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian syukur nikmat rohani. Allah memberikan nikmat rohani ini agar kita dapat merasakan bahagia dan sejahtera dalam hidup ini ya. Itulah yang membedakan kehidupan kita dengan makhluk lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Kalau hewan barbar, sudah selesai tidak ada apa-apanya. Kalau kita bisa kumpul keluarga, bisa kumpul teman, bisa bercandaria, bersenang-senang, dan juga nanti di kehidupan selanjutnya kalau kita beriman dan beramal soleh, kita juga dapat berkumpul lagi. Kemudian cara mensyukuri nikmat rohani yaitu antara lain rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah diberi nikmat iman dan Islam, nikmat yang paling besar, maka kita harus gunakan untuk selalu beribadah kepada Allah, harus rajin beribadah. Kita diberi akal dan kepintaran, maka kita cara mensyukurinya harus rajin belajar. Kemudian kita diberi nikmat perasaan bahagia, kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan juga guru yang sudah memintarkan kita. Nah, jangan sampai dengan kenikmat kebahagiaan kita menjadi lupa kepada orang tua, lupa kepada guru. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita lupa kepada orang tua atau guru. Kemudian
Tentu setiap kita mendapat nikmat kita harus selalu bersyukur, mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Nah, kemudian nikmat rezeki. Setelah kita belajar nikmat jasmani, rohani, kemudian nikmat rezeki. Nikmat rezeki adalah nikmat yang berkaitan dengan harta benda. Contohnya makanan, minuman, uang, pakaian, motor, mobil, dan lain-lain. Rezeki yang kita terima dari Allah hendaknya selalu kita syukuri. Kita terima dengan hati senang dan kita syukuri. Amin Allahumma amin. Nah, syukur nikmat, yaitu nikmat rezeki tadi. Cara mensyukuri nikmat rezeki bagaimana? Yaitu menggunakan harta kita untuk keperluan secukupnya dan untuk memperjuangkan agama Allah. Jadi kita menginfakkan, mensedekahkan harta kita untuk perjuangan di jalan Allah. Kita gunakan untuk kebutuhan kita yang seperlunya saja, secukupnya saja. Kemudian menjaga dan merawat barang-barang yang kita miliki, yang sudah kita miliki seperti buku, mainan, sepeda, televisi, dan lain-lain harus kita jaga dan kita rawat. Jangan digunakan seenaknya. Habis gunakan dilempar. Jangan sampai seperti itu ya. Kemudian banyak beramal, berinfak, dan bersedekah. Itu juga termasuk cara mensyukuri nikmat rezeki. Membayar zakat harta atau zakat mal, karena setiap harta itu ada zakatnya. Apalagi kalau sudah satu nisab, mencapai satu nisab akan diwajibkan untuk membayar zakat. Kemudian membantu yang membutuhkan. Jika ada yang membutuhkan, kita ringan tangan, gampang untuk membantu. Jangan sampai pelit, gigir, dan tidak peduli kepada yang membutuhkan. Jangan sampai seperti itu. Kemudian tentu setiap nikmat kita harus mengucapkan hamdalah dengan sepenuh hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Akhlak terpuji selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu hidup sederhana. Apa itu hidup sederhana? Hidup sederhana artinya yaitu tidak berlebihan, tidak boros, dan menggunakan harta kita untuk kebutuhan yang secukupnya saja. Itu merupakan arti dari hidup sederhana. Orang yang hidup sederhana tidak akan membeli barang yang tidak bermanfaat dan tidak pula memamerkan harta yang ia miliki. Jadi kalau orang yang hidup sederhana itu membeli barang itu yang diperlukan saja, bukan yang tidak bermanfaat. Apa-apa dibeli, semua dibeli. Tidak ada manfaatnya di rumah, nganggur. Nah, itu termasuk perbuatan boros. Makanya kita harus menghindari, kita harus hidup sederhana. Beli apa yang kita butuhkan saja, apa yang bisa bermanfaat untuk kita. Dan orang yang sederhana itu tidak akan memamerkan harta yang ia miliki. Hidup sederhana. Orang yang hidup sederhana bukan berarti pelit atau kikir, tetapi mengukur kebutuhan secara tepat dan tidak berlebihan. Seperti yang Bapak katakan tadi. Sikap sederhana dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari seperti tidak sombong. Jadi orang yang hidup sederhana itu memiliki sikap-sikap seperti tidak sombong, ramah, sopan santun, berpenampilan biasa, tidak mewah-mewahan, dan tidak malu untuk bergaul dengan orang miskin, untuk bergaul dengan orang yang di bawahnya, itu tidak malu. Itu merupakan sikap orang yang hidup sederhana. Manfaat hidup sederhana apa saja? Hati menjadi tenang, kemudian membiasakan hidup hemat. Jadi kalau kita terbiasa hidup sederhana, kita juga akan terbiasa hidup hemat. Kemudian mensyukuri atas nikmat pemberian Allah. Jadi selalu bersyukur. Bisa dapat ini bersyukur, bisa beli ini bersyukur. Menghindari sifat berlebihan atau boros. Jadi dengan hidup sederhana kita akan terhindar dari hidup boros.
menjauhi sikap riya atau pamer. Dengan hidup sederhana pula kita tidak akan menjadi riya atau tidak akan pamer, karena kita sadar kehidupan kita hanya sebentar. Kemudian yang terakhir, akhlak terpuji yang kita pelajari adalah rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati yaitu tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak merendahkan orang lain. Jadi selalu rendah hati. Rendah hati disebut juga dengan tawadhu. Tawadhu sama dengan rendah hati. Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Nah, diingat-ingat ini ya. Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Rendah hati merupakan sikap terpuji, selalu menghargai orang lain. Jadi harus kita tiru, harus kita pelajari, harus ada dalam diri kita. Sedangkan rendah diri adalah sifat tercela yang harus kita hindari. Karena apa? Karena rendah hati itu akan selalu menghormati dan menghargai orang lain. Sedangkan orang yang rendah diri akan selalu merasa minder, tidak berani menunjukkan kemampuannya. Jadi sampai kapanpun orang yang rendah diri tidak akan pernah maju mengembangkan kemampuannya, karena tidak berani, minder dia. Rendah diri ini disebut juga dengan minder, wedinan kalau bahasa Jawanya ya. Manfaat sikap rendah hati yaitu bergaul dengan teman menjadi semakin akrab, karena sama-sama memahami, sama-sama merasa rendah hati, sama-sama tawadhu, jadi semakin akrab, tidak mudah tersinggung. Jadi kalau bercanda karena saling rendah hati tidak mudah tersinggung. Kemudian selalu menghargai pendapat orang lain. Kemudian juga akan dicintai Allah dan disenangi banyak orang. Demikian tadi lanjutan dari pelajaran kemarin tentang akhlak terpuji, syukur nikmat, hidup sederhana, dan juga apa yang terakhir rendah hati. Nah, demikian penjelasan dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi dapat dipahami dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.